Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Deli Manahak. Saya dari kampus Universitas Insan Budi Utomo. NPM saya 2221000430018. Tujuan saya membuat video ini untuk membuat tugas sosiologi gender. Dosen pengampu Ibu Winin Maulidia Savana, SPD, MPD. Judul artikel Bias Gender dalam Pendidikan atau Studi Kasus Pembelajaran Sosiologi di kelas 11 dan potensinya sebagai sumber belajar sosiologi di MAN 1 Buleleng. Berikutnya bentuk-bentuk bias gender yang terdapat dalam pembelajaran sosiologi kelas 11 di MAN 1 Buleleng. Dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran sosiologi, ditemukan adanya ketidaksetaraan gender yang tertanam dalam berbagai aspek. Mulai dari aspek perencanaan pembelajaran atau RPP, proses belajar mengajar, hingga bahan ajar. RPP sebagai paduan pembelajaran seharusnya menjamin kesetaraan akses, partisipasi, dan kontrol bagi semua siswa tanpa memandang jenis kelamin. Namun kenyataannya banyak RPP yang masih belum sepenuhnya responsif terhadap gender. Salah satu bentuk bias yang ditemukan adalah penempatan perempuan sebagai subordinat atau yang dianggap kurang penting dalam beberapa bagian seperti langkah kegiatan kreatif dan penutup. Contohnya seperti penggunaan kata siswa tanpa diikuti kata siswi dalam kalimat-kalimat RPP. Hal ini juga terjadi pada format penilaian sikap, di mana kolom observasi hanya mencantumkan siswa saja. Penggunaan kata siswa secara tunggal mengasumsikan bahwa semua pelajar adalah laki-laki, sementara siswi hanya merujuk pada pembelajaran perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan RPP masih terdapat bias gender yang perlu diatasi sehingga terciptanya pembelajaran yang adil dan setara bagi semua siswa. Yang berikut faktor penyebab bias gender dalam pembelajaran sosiologi kelas 11. Ada dua faktor penyebab bias gender dalam pembelajaran sosiologi. Faktor yang pertama, faktor internal. Faktor internal meliputi ketidakpahaman guru mengenai bias gender. Ketidakpahaman guru tersebut melatar belakangi karena guru merupakan lulusan pendidikan geografi yang dimana saat menempuh pendidikan di bangku kuliah tidak mendapatkan pemahaman mengenai gender. Tidak adanya sosialisasi dari kepala sekolah dan pemerintah di sekolah, dan kurangnya guru membaca buku dan artikel terkait persoalan gender, khususnya mengenai bias gender. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi partisipasi, akses, dan proses pembelajaran. Partisipasi yang dimaksud adalah ikut serta dalam proses belajar mengajar, seperti ikut serta diskusi, bertanya, dan menjawab pertanyaan guru. Berkaitan dengan hal tersebut, partisipasi di dalam kelas, murid perempuan lebih dominan atau lebih aktif berpartisipasi dalam kelas dibandingkan murid laki-laki. Berikut, akses yang dimaksud adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.